Jadi paham ya persamaan linear 3 variabel, maksudnya sistem persamaan linear 3 variabel itu kayak apa, kemudian bentuk umumnya seperti apa. Sudah paham ya? Halo teman-teman, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi matematika wajib kelas 10 ya, kurikulum 2013, yaitu tentang persamaan linear 3 variabel. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materinya seperti apa, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel Ardimatika atau teman-teman yang belum subscribe channel Ardimatika, ya dukung dulu dong ya channel ini agar berkembang lagi dan kami tetap semangat untuk mengupdate konten-konten matematika untuk kalian. Caranya tinggal klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini teman-teman yang berwarna merah, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi nanti ketika ada video terbaru dari Ardimatika, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Oke? Ya, jika sudah, langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang persamaan linear 3 variabel. Tentu saja teman-teman di kelas 10 sudah belajar ya tentang persamaan linear 2 variabel. Nah, pada video kali ini di kelas 11 ini kalian akan melanjutkan ke tingkatan yang lebih maju sedikit gitu ya, yaitu persamaan linear 3 variabel. Nah, apa sih persamaan linear 3 variabel gitu kan? Nah, jadi langsung aja ya kita bahas sistemnya. Tentu saja tentang persamaan kalian sudah belajar di kelas 10 ya. Nah, jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah suatu persamaan linear ya dengan 3 variabel gitu kan. Namanya saja persamaan linear 3 variabel, ya berarti melibatkan 3 variabel. Nah, jika di kelas 10 itu 2 variabel cuma melibatkan biasanya dua variabel X dan Y. Nah, kalau di 3 variabel maka ditambah dengan 1 variabel lagi teman-teman. Itu biasanya X, Y, dan Z gitu ya, atau variabel lain. Yang jelasnya adalah 3 variabel. Nah, yuk langsung saja bagaimana sih bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel itu ya. Nah, jadi bentuk umumnya ya seperti ini. Sama ya, sama aja dengan persamaan linear 2 variabel. Ya bedanya ya variabelnya ada 3, kemudian yang persamaan diberikan ya minimal 3 gitu lah. Untuk menyelesaikan persamaan linearnya nanti ya dibutuhkan minimal 3. Gitu ya. Nah, jadi bentuk umumnya adalah ini kayak gini. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3 gitu ya. Nah, keterangannya, nah ini A1, A2, A3 ya. A1, A2, A3 ya teman-teman. Yang A1, A2, A3, B1, B2, B3 ya, C1, C2, C3 termasuk ini X, Y, Z ini, dan D1, D2, D3-nya itu adalah bilangan-bilangan real ya, bilangan-bilangan real. Kemudian si A1, B1, C1 ini tidak boleh sekaligus 0 ya. Jadi tiga-tiganya maksudnya nggak boleh bersamaan nih, A1, B1 sama C1-nya semuanya 0, enggak. Kalau 2 boleh, kalau 1 boleh. Misalnya A1-nya 0, B1-nya 0, maka C1-nya nggak akan 0, nggak boleh 0 ya. Kalau misalnya A1-nya 0, B1-nya nggak 0, C1-nya nggak 0, nggak apa-apa gitu. Yang jelas tiga-tiganya nggak boleh 0. Oke? Karena kalau semuanya 0 jadinya bukan persamaan linear jadinya teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang ini nah, yang ini A1 ya. Ini mengingat kembali ya, tentu saja di persamaan linear 2 variabel kalian sudah belajar. Yang ini A1, A2, A3, yang ini ya. A1, A2, A3 itu adalah koefisien dari X gitu ya. Koefisien dari X. Sedangkan ini B1, B2, B3 ya. B1, B2, B3 itu adalah koefisien Y ya, koefisien dari Y. Nah, kalau ini C1, C2, C3 itu adalah koefisien dari Z gitu ya, adalah koefisien dari
set. Oke. Kemudian kalau XYZ-nya apa? Ya, XYZ-nya adalah variabel-variabelnya itu ya. Jadi XYZ ini adalah variabelnya teman-teman. Variabel ya. Ya makanya ada tiga nih, variabel X, variabel Y, sama variabel Z gitu ya. Nah kalau D1, D2, D3 apa? Itu adalah konstanta ya. Yang ini D1, D2, D3 adalah konstanta gitu. Ya. Jadi paham ya persamaan linear 3 variabel, maksudnya sistem persamaan linear 3 variabel itu kayak apa, kemudian bentuk umumnya seperti apa. Sudah paham ya? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau bentuk umumnya, kita lihat contohnya ya. Contoh dan bukan contoh dari persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, baiklah. Di sini coba kita lihat contoh dan bukan contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, di sini coba periksa. Ini yang kita diberikan sistem persamaan yang pertama. Di sini ada 2x tambah y kurang z sama dengan 5, x tambah y tambah 3z sama dengan 8, 3x dikurang 2y tambah 2z sama dengan 6. Apakah ini merupakan persamaan linear 3 variabel? Ya, tentu saja ya, kalau teman-teman perhatikan bentuknya kan mirip sekali dengan bentuk umum yang kita bahas tadi ya kan. Jadi koefisien x-nya ada 2, ada 1, ini kan 1 nih ya. Ada 1, kemudian ada 3. Oke. Kemudian koefisien y-nya ada 1, ada minus 2 ya. Kemudian koefisien z-nya ada minus 1, ada plus 3, ada plus 2. Oke. Variabelnya mana? Variabelnya itu x, y, z. Kemudian konstantanya yang mana? Ini kan 5, 8, 6 ya. Jadi ini merupakan contoh sistem persamaan linear 3 variabel ya. Bisa ya. Nah, coba kita lihat yang berikut. X sama dengan min 2, Y sama dengan 5, 2X dikurang 3Y kurang Z sama dengan 8. Apakah ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel? Ya tentu saja iya ya. Kenapa? Karena yang ini kan bisa kita ubah nih. Yang ini meskipun ini cuma ada X ya kan, nggak ada Y sama Z-nya ya. Seperti tadi di sebelumnya sudah dikatakan bahwa syaratnya koefisien dari X, Y, Z itu tidak bersamaan 0 gitu. Kalau 2 atau 1 yang 0 nggak apa-apa. Ya, ini kan artinya kalau X cuma X-nya saja yang ada, berarti Y sama Z-nya koefisiennya 0 teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya adalah X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan min 2 gitu. Bisa ya? Nah, kali ini gimana? Y sama dengan 5. Ya, Y sama dengan 5, ya berarti X sama Z-nya 0 koefisiennya. Jadi apa? Jadi 0X ditambah Y ditambah 0Z sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, kali ini kan udah menyerupai bentuk yang kita punya tadi. Yaitu 2X dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 8. Gitu. Nah, sampai di sini dia sudah membentuk seperti bentuk umum yang kita punya, ya kan? Yaitu koefisien X-nya ada 1, ada 0, ada 2, ya kan? Kemudian koefisien Y-nya ada 0, ada 1, ada min 3. Kemudian koefisien Z-nya ada 0, ada min 1. Variabelnya apa? Variabelnya X, Y, dan Z, ya. Kemudian konstantanya ada min 2, 5, 8, kayak gitu. Jadi ini menyerupai bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kalau begitu, yang ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, bisa ya? Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nih, kita diberikan 3 persamaan kayak gini ya. Apakah ini termasuk sistem persamaan linear 3 variabel atau bukan? Ya, ini bukan ya. Kenapa? Karena ini X dan Y dan Z-nya itu menjadi penyebut, teman-teman. Jadi ini ini apa namanya? Ini kan jadi gini, kalau misalnya kita bentar, ini warna putih ya. Yang ini kan jadi X pangkat min 1 gitu kan. Nah, bagaimana dengan ini ya kan? Dengan persamaan ini, 3 persamaan ini, apakah merupakan sistem persamaan linear 3 variabel? Coba cek. Ingat bahwa ketika kita diminta gitu, atau yang kita
temukan adalah persamaan linear, ya kata kuncinya linear, ya artinya pangkatnya harus 1 teman-teman. Berarti kalau begitu untuk mengecek ini kita harus cek apakah pangkat variabelnya 1 atau bukan gitu kan. Kalau ini kita ubah jadi pangkat, ini kan bisa jadi gini, x pangkat min 1 gitu ya. Seper x ini bisa jadi x pangkat min 1 kan, ditambah y seper y pangkat min 1, yang setnya juga gitu, ditambah 3 set pangkat min 1 sama dengan 9. Sampai di sini jelas kan bahwa pangkat variabelnya ternyata bukan 1, ya berarti ini bukan persamaan linear gitu kan. Kalau bukan persamaan linear ya udah berarti bukan sistem persamaan linear juga. Coba kita cek lagi yang nih, 2x 2 per x, ya ini kan berarti 2x pangkat min 1 kan. Kemudian yang ini dikurangi y pangkat min 1, kemudian ini 5 per 2, ini tambah ya, tambah 5 per 2 set pangkat min 1 sama dengan 12. Kalau yang ini sama juga, 5x pangkat min 1 ditambah 2y pangkat min 1 dikurang set pangkat min 1 sama dengan 7 ya. Nah perhatikan bahwa pangkatnya bukan 1 ya kan. Ya artinya nanti kalau misalnya kita gambarkan grafiknya ini nggak jadi grafik lurus gitu ya, padahal linear itu kan lurus ya. Jadi kalau begitu ini bukan sistem persamaan linear TG variabel. Oke, saya. Nah sekarang coba kalau ini, nah gimana kalau ini sama-sama pecahan ya bentuknya, ini ada seper x, yang ini juga x per 5. Nah tapi kalau yang ini dia termasuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Ya karena pangkatnya tetap 1 teman-teman. Ini kalau misalnya kita ubah jadi gimana? Ini kita ubah ya, jadi ini kan jadi gini, seper 5x gitu kan, x per 5 itu sama dengan seper 5x ya, ditambah ini juga gitu nih, 2 per 3 y ya kan, kemudian dikurangi z. Nah yang ini kan pangkatnya 1 semua ya. Oke ya. Nah kemudian yang ini gimana dengan ini? Itu x ditambah ini bisa gini nih, 3 per 5 y gitu kan, ditambah z seper 3 z gitu sama dengan 13. Oke, lanjut. Kemudian yang ini 2x, berarti 2x ditambah 3y dikurangi 2 per 3 z sama dengan 20 ya. Sampai di sini apakah ini membentuk seperti bentuk umum yang kita pelajari tadi? Ya iya dong ya kan. Ini bahwa koefisien x-nya ada apa? Ada seper 5. Ya ingat tadi koefisiennya itu A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu adalah bilangan real ya kan. Ya bilangan real pecahan kan termasuk bilangan real juga kayak gitu ya. Jadi ini memenuhi syarat bahwa mereka ini merupakan sistem persamaan linear TG variabel gitu ya. Oke, jadi variabel koefisien x-nya apa? Seper 5, 1 ya kan, ini 1 sama 2 gitu ya. Kemudian koefisien dari y yaitu 2 per 3, 3 per 5, 3. Kemudian koefisien dari z ya min 1 ya, sepertiga min 2 per 3. Kalau konstantanya apa? Konstantannya ini 10, 13, 20. Variabelnya pangkat 1 semua kan, x pangkat 1, y pangkat 1, z pangkat 1. X pangkat 1, y pangkat 1, z pangkat 1. X pangkat 1, y pangkat 1, z pangkat 1. Gitu. Jadi kalau begitu, yang ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu. Jadi mudahnya adalah walaupun bentuknya pecahan, kalian mudah melihat kalau variabelnya menjadi penyebut kayak gini kan. Ini kan jadi penyebut nih variabelnya. Ya, per x, per y, per z itu pasti bukan sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi kalau dia jadi pembilang kayak gini, ya, ini kan jadi pembilang. X, 2y, ini 3y jadi pembilang, 2z jadi pembilang, itu merupakan sistem persamaan linear 3 variabel kayak gitu. Misalnya teman-teman dipahami ya. Nah, setelah teman-teman paham tentang yang mana contoh persamaan linear 3 variabel, yang mana yang bukan contoh. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel itu, ya. Bagaimana sih gitu? Apa sih maksudnya menentukan penyelesaian sistem persamaan 3 variabel? Ya sama dong ya dengan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel itu ya berarti suatu himpunan triple. Ya triple artinya 3 ya, 3 terurut itu.
Biasanya variabelnya kan x, y, z yang memenuhi setiap persamaan linear pada sistem persamaan tersebut gitu. Jadi mudahnya adalah kita mencari nilai x, y, dan z yang memenuhi ketiga persamaan yang diberikan seperti itu ya. Nah, sama dengan persamaan linear dua variabel, cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel juga kita mempunyai tiga cara gitu ya. Yang pertama ada namanya metode substitusi ya. Kemudian yang kedua metode eliminasi. Kemudian yang ketiga metode campuran. Nah, metode campuran berarti kita menggabungkan gitu ya, menggabungkan metode substitusi dengan metode eliminasi ya. Nah, sebenarnya inti dari materi ini tentu saja adalah ini ya. Bagaimana teman-teman belajar menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel. Ya bebas bisa menggunakan salah satu cara ini gitu ya. Pembahasannya tentang cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel akan kita bahas di video selanjutnya. Oke? Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi video pengantar ya tentang persamaan linear tiga variabel. Nah, di video berikutnya kita akan belajar tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear tiga variabel tersebut. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video berikutnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya sekarang ya, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi ketika ada video terbaru, ketika video berikutnya sudah kami upload, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.